Terpujilah Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam Sabda Sadi kita hari ini dan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita terdapat dalam kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku." Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, tentunya ini merupakan satu pernyataan atau pengakuan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, ini juga merupakan hal yang luar biasa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, karena kita tahu bahwa sebelumnya seorang yang bernama Saulus yang akhirnya menjadi Paulus adalah seorang pribadi yang juga adalah orang yang dulu pernah melakukan kejahatan di mata Tuhan karena penganiayaan yang dilakukan terhadap anak-anak Tuhan. Namun ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, kehidupannya diubahkan, kehidupannya menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dan kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, pernyataan yang luar biasa, dikatakan bahwa karena aku hidup, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Kalau kita melihat bahwa ada pribadi Allah hidup di dalam kehidupan Rasul Paulus, ini yang membuat Rasul Paulus menjadi percaya ketika dia hidup di dalam bersama dengan Tuhan, ada kuasa, ada otoritas yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga kehidupannya menjadi hidup yang luar biasa, menjadi powerful. Bahkan kehidupan Rasul Paulus menjadi hidup yang benar-benar diubahkan, sehingga apa yang dikerjakan dan dilakukannya dengan berani, dia mau menyatakan bahwa kehidupanku adalah hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan kita lihat pernyataan yang kedua, dikatakan bahwa bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak-anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dari Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini juga dapat saya sampaikan dan kita simpulkan pengakuan daripada seorang Rasul Paulus. Dia menyadari bahwa hidup terkadang daging kita ini membuat kita menjadi lemah, tetapi ketika dia hidup mendekatkan diri kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada seorang bernama Rasul Paulus. Dan saya percaya ini juga dapat dialami oleh kita semua ketika kita mau belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita, menyerahkan seluruh kelemahan kita kepada Tuhan. Maka ada kekuatan yang Tuhan akan berikan kepada kita melalui kasih-Nya. Kita tahu, kalau kita melihat dari pernyataan Rasul Paulus, mengakui bahwa apa yang dikerjakan tidak dapat dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya, yaitu Tuhan yang telah memberikan seluruh hidupnya, menyerahkan nyawanya untuk setiap orang-orang percaya, termaksud semua kita orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, apa yang dapat kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan ini yang saya ingin sampaikan kepada kita adalah, mari kita belajar untuk tetap hidup taat. Kita tetap hidup untuk mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Oleh karena apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita, semata-mata oleh karena kasih-Nya kepada kita semua. Dikatakan begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Tuhan Yesus itu datang untuk menebus seluruh dosa kita. Dan biarlah hari ini kita menjadi orang-orang yang mau belajar mendekatkan diri, menyerahkan seluruh kehidupan kita, menyerahkan seluruh kelemahan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu terkadang daging ini dapat membuat kita jatuh, tetapi iman kita yang bertumbuh itu akan membuat kita bangkit kembali, dan kita akan menjadi orang-orang yang percaya bahwa Tuhan akan ada selalu bersama-sama dengan orang yang mau melakukan kebaikan di dalam seluruh kehidupannya. Memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang juga belum percaya, itu adalah merupakan kehendaknya Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan Bapak Ibu, dari ini dapat saya simpulkan bahwa kehidupan kita, pelayanan kita di dalam sehari-harian, bahkan di dalam pelayanan kita, mari kita kerjakan dengan sepenuh hati dan percaya
bahwa ketika hidup di dalam Kristus akan mendatangkan mujizat, mendatangkan berkat bagi semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.